Ada termasuk pandan apa Bali ya? Bali tadi Bali. normal. Ada platinum, ada lucy juga. Oh gitu. Kalau yang di bagian sebelah kiri, Jahat banget. Jahat banget. Anjir. ada musang bulan juga sih ya, ada. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel saya. Kebetulan kali ini saya lagi berada di tempatnya Kang Cecep. Nah, yang sebelah saya, Kang Cecep ini punya apa ya? Bisa dibilang PAM ya. Ya. Nah, beliau ini penangkar atau pengobis yang emang hobi di bidang musang, Kang Cecep, bener ya? Ya, betul sekali, Pak. Bidang musang. Nah, ada yang menarik bagi saya, ini adalah jenis musang. Jadi Kang Cecep ini ada beberapa macam jenis musang yang dia tangkarin atau ini Kembang biakin ya. Dia kembang biakin. Nah, salah satunya yang saya pegang ini jenis musang akar. Ini akar Jawa, Kang Cecep, bener ya? Ya, betul. Nah, akar Jawa Hippo. Ini akar Jawa Hippo. Nah, yang sebelah saya ini yang Kang Cecep pegang itu akar musang apa? Sama kan musang akar? Sama musang akar, cuman ini dia lokality dari Sumatera. Oh, lokality dari Sumatera nih bagi teman-teman. Nanti aku kasih lihat perbedaannya. Mungkin musang tuh di Indonesia tuh banyak jenis musang. Salah satu jenisnya tuh ya diantaranya ini. Aduh, dia gigit. Diantaranya musang akar, ada musang pandan. Ya. Ada musang bulan, macam-macam ya. Nah, ini yang saya pegang tuh musang akar ya. Untuk jenis musang akar ini ada beberapa lokality juga kan? Ya. Ada musang akar Jawa, terus Sumatera, sama Borneo, Kalimantan. Kalau yang akar Jawa yang saya pegang kan? Ya, nah, betul sekali. Ini Sumatera. Jadi untuk Jawa warnanya tuh lebih terang ya. Lebih cerah kayak ke kuning-kuningan gini, emas ke emas-emasan. Nah, kalau Sumatera lebih ke abu-abu hitam ya. Abu hitam. Kalau Borneo, Kang Cecep, satu lagi hitam. Di sini ada? Nggak ada. Oh, di sini kebetulan nggak ada yang Borneo. Jadi di sini untuk musang akar tuh ada dua jenis, dua lokality, akar Jawa sama akar Sumatera. Nah, yang menarik si musang akar ini, karena ini malam, aku sengaja bikin konten ini malam karena emang musang tuh kan sifatnya nokturnal ya, dia lebih aktif di malam hari kan. Malam hari. Makanya emang ini aduh, lagi aktif-aktifnya ini. Aktif banget nih. Aduh. Ini namanya siapa, Kang Cecep? Nah, yang ini namanya Alfa. Si Alfa. Ya. Aduh, Alfa jantan banget ya namanya. Jantan. Alfa, coba Alfa, Mail. Kebetulan Alfa ini udah beberapa ikut event kontes juga. Oh, ini udah suka dikontesin juga. Alhamdulillah, suka kontes juga dan beberapa piala udah Alfa raih juga. Anjir. Hai. Kemarin di Lembang juara satuan nih. Ini yang ini. Event di Lembang. Jadi si Alfa ini salah satu indukan di tempatnya Kang Cecep. Tempatnya itu apa sih? Kurama ya? Ya, nah, kandang musang Kurama. Kandang musang Kurama. Jadi ini tuh sering dipakai kontes juga, sering dibawa kontes juga. Kemarin kebetulan katanya habis juara ya. Iya. Cakep sih Kang Cecep. Nah, betinanya di belakang tuh lagi nongol tuh. Oh, ini betinanya nih. Ya, kebetulan lagi. Oh, ini nih, coba lihat. Dijodohin. Nah, itu betinanya si Alfa itu. Namanya Kimi. Akar Jawa Hippo juga sama. Sejenis sama si Alfa tuh. Hey. Ini Kang Cecep untuk ini kan Kang Cecep breeding ya? Ya. Kembang biak. Apa sih yang bikin menarik buat Kang Cecep buat mengembang biakan jenis musang ini? Nah, selain faktor hobi ya? Ya. Jadi mungkin salah satunya yang bikin saya menarik di sini, musang itu masih ini ya, bisa dibilang masyarakat itu sebagai hama katanya kan. Nah, karena banyak juga musang kan yang suka keliaran di genteng kayak gitu ya, ada kabel juga. Apalagi sering katanya suka pemakan ayam nih si musang ini ya. Jadi saya sebagai hobbiter pengen ya salah satunya visi misinya sama sih seperti komunitas lain, melestarikan. Nah, melestarikan tentunya bukan hanya sekedar kita hanya seperti mengenalkan aja. Kita pengen mengembang biakan juga di kandang gitu. Dalam arti musang rumahan juga bisa berkembang biak di kandang. Oh iya. Seperti itu pengennya. Jadi tujuan untuk kembang biak ini salah satunya adalah melestarikan jenis hewan asli endemik Indonesia ya, salah satunya jenis musang ini. Musang akar. Tapi bukan pengalaman ya, sepengetahuan saya sih dari jenis musang katanya untuk akar emang agak sulit ya biaknya. Ya betul sekali.
Karena kemarin juga sempat apa emang karena saya nggak bisa mungkin, makanya nggak tahu kalau emang di bidangnya lebih ahli ya mungkin gampang gitu. Gampang ya. Gampang Katanya susah untuk sih. jenis musang akar tuh agak susah kan? Agak susah, betul. Tibatan dibandingkan ini apa? Pandan kayak Pandan gitu. sama bulan. Oh. Iya, lebih Itu juga kayaknya di sebelah sana ada beberapa jenis juga ya. Ada. Hmm. ada. Itu nanti aku kasih lihat di sebelah sana juga untuk, oh berarti yang sebelah sana tuh khusus untuk jenis-jenis musang Pandan di sana. pandan. Itu ada termasuk pandan apa Bali ada Bali ya? tadi Oh. normal, Hmm. ada platinum, ada lucy juga. Oh gitu. Kalau yang di video sebelah kiri Jahat banget. Jahat banget anjing. ada musang bulan juga sih ya, ada. Oh, ada musang bulan juga. Bulan juga ada yang kanan sebelah kiri nanti. Oh. Aduh. Udah kasihan. Sini. Perih coy, gue digigitin. Adit parah. Padahal ini tuh udah ini sih, udah nggak apa-apa, nggak bakal jauh dia. Hmm. Sering kan Jadi gitu, untuk persiapan kandang tuh, kalau untuk misalkan kita bahas, kebetulan aku lebih tertarik ke musang akar ini. Ini Kang Cecep kurang lebih nyiapin kandang ukuran 1, 2, 3 meter Kang Cecep ya? 3 meter ya. Kurang lebih ukuran 3 meter dengan luas yang ada di belakang ini saya ini. Ini isinya berapa Kang Cecep? Isinya saya koloni jadi Oh. musang akar itu kan ya sifatnya koloni, makanya saya bikin kandang besar di koloni. Ini satu kandang nih semua. Satu kandang semua ini 4. Asalnya 5. Mungkin yang satu lagi hamil itu. Oh. Dipisahin dulu. Yang lagi hamil. Ini akar Jawa sama Sumatera Digabungin. Oh. Jadi di sini tuh ada termasuk akar Jawa sama akar Sumatera. Kalau bicara hobi sih sah-sah aja ya sebenarnya. Karena hobis tuh malah lebih nyari gen, biasanya nyari apa Kang Cecep ya? Iya. Nyari warna. Ya, Makanya yang saya tahu kebanyakan tuh rata-rata termasuk saya. Kalau bicara tentang hobis kadang-kadang untuk gen ini ya seperti di ular atau apa kita kadang-kadang ngawin silang kan untuk mendapatkan hasil anakan yang emang belum ada istilahnya gitu kan. Nah ini juga ada akar Jawa cuman hitam nih. Makanya itu bisa dibilang katanya silangan dari akar Jawa sama Sumatera. Oh. Jadi Tapi ini warnanya kalau seperti saya kan Cecep ya, kalau versi lembaga konservasi itu sebenarnya nggak boleh ya teman-teman. Nah itu betul. Kalau versi lembaga konservasi yang saya tahu tuh emang kita tuh nggak boleh Kawin naruh silang satu ya? kandang, apalagi beda jenisnya. Satu jenis beda lokality pun sebenarnya nggak boleh karena versi lembaga konservasi itu menurut aturan tuh bisa ngerusak gen aslinya kan. Ya, Cecep. betul. Tapi kan kalau namanya yang hobi mereka lebih tertantang untuk mengembangbiakin nyiptain mob baru biasanya kayak gitu Nah kan. itu betul. Ini berarti itu termasuk silangan Jawa sama Sumatera ya. Sumatera warnanya seperti itu dia. Agak hitam. Nah, untuk biaya perawatan Kang Cecep. Untuk aku bahas musang akar aja lah ya. Oke. Itu yang lain nanti aku kasih cuplikannya aja. Tapi aku lebih tertarik untuk si musang akar ini. Biaya perawatan gimana sih Kang Cecep untuk perawatan si musang akar ini? Nah perawatan sih lebih mudah ya. Karena kita sistemnya koloni jadi digabung satu pakannya untuk semua. Jadinya ini 1, 2, 3, 4 ekor ya? 4 ekor. Untuk pakai 4 ekor ini sekali makan berapa biasanya? Cukup satu sisir pisang. Satu sisir pisang sekali makan ya? Pagi. Kalau menjelang malam? Malam juga. Oh 2 kali berarti. Kali ya. Pagi Pagi sekali, sama menjelang malam malam. sekali berarti. Satu sekali ngasih Ya. porsinya tuh satu sisir untuk 4 ekor ya? 4 ekor. Ada makanan tambahan selain pisang? Jadi si musang akar ini makanannya tuh buah-buahan nggak sih? Buah-buahan. Kayak pisang, Paling terus umumnya buah-buahan. pepaya biasanya kan? Iya. Apalagi ya? Pala coba ayam bisa. itu takut jauh Apa? dipegang. Nah, Apa? jadi nih, sorry gue nyosor, emang apa hostnya so tahu pokoknya. Jadi yang menurut gue tahu tuh makanan si musang ini kan terdiri dari buah-buahan ya kayak pepaya, pisang segala macam. Nah kalau saya dulu emang suka ngasih kayak susu. Kang Cecep biasa pakai susu nggak? Susu. Susu kan? ada. Susu juga. Oh iya, ternyata minumnya pakai susu juga. Minumnya pakai susu. Ada keluhan nggak Kang Cecep untuk breeding atau kembang biak jenis musang akar ini sih? Nah, kalau buat keluhan sih beberapa breeder akar sih, terutama yang udah saya tanya-tanya gitu kan, karena akar itu katanya paling susah. Akar paling susah. Emang yang aku dengar juga emang akar tuh lebih susah daripada jenis lain biasanya. Ya, karena adaptasinya juga harus lama katanya. Ini giginya rapi Kang Cecep. Coba dilihatin Mas. Ya, boleh. Coba dibuka. Nih, Ini masih ori ya. taringnya. Ternyata musang yang selama ini kita anggap hama ternyata bisa baik juga. Sorry udah kasihan.
Ini lucu sih, musang akar jadi warnanya lebih cerah. Akar Jawa Unik, ya. jarang juga ya. Jarang. Aku juga lagi nyari sih sebenarnya, tapi bukan beli, nyari yang mau hibah. Nah ini makanannya juga, stok makanannya. Oh ini tiap stok hari. makannya. Pisangnya apa aja kan bebas ya? Bebas pisang Yang yang buah-buahan penting segar lah ya. manis. Segar. Kalau musang kan biasanya dia lebih peka, dia lebih bisa milih mana yang manis kayak biji Nah, kopi itu. kan. Biji Betul kopi kalau sekali. si musang kan terkenal dengan pemakan kopi kan, Kopi. bahkan Paling- sampai ada kopi luwak tuh kan. Iya, Nah, kopi banyak. luwak katanya. Nah, itu yang aku tahu kan si jenis musang tuh dia bisa nyium mana yang wangi, apa yang udah matang, apa yang, Yang udah matang, yang mana belum. yang belum gitu Iya kan. betul sekali. Jadi termasuk hewan pintar juga sih. Kalau orang lebih milih apa ya, duit hijau sama duit merah, pasti lebih milih yang merah biasanya gitu. Terus apa lagi ya? Proses kembang biak gimana Kang Cecep? Nah, kemarin Yang sulit. terakhir itu kemarin saya gagal. Oh, gagal? Gagal ngembangi biakin yang Sumatera. Oh, yang itu yang sebelah, Sempat iya. lahiran. Hmm. Ternyata dia kalau dibilang kata orang prematura, jadi belum Oh, waktunya, belum tapi waktunya. udah lahir. Mungkin terlalu muda indukannya. Terlalu muda. Emang hamil pertama. Hmm. Hamil pertama. Jadi, Kemarin ternyata ngecek keguguran. udah yang indukan musang akar ini udah pernah sempat lahiran, tapi anakannya mati ya. Mati ya. Prematur gitu lah, karena mungkin indukannya katanya terlalu muda. Udah. Usia produktif untuk musang akar ini berapa tahun sebenarnya Kang Cecep? Nah, Untuk bisa diproduksikan? setahun setengah udah bisa 1 tahun setengah untuk jantan. untuk jantan. Betina juga sama. Betina juga sama Oh, sebenarnya. 1 tahun setengah tuh minimal udah 1 tahun setengah udah bisa Udah dikawinkan bisa ya. masa birahi. Udah matang lah ya, Udah udah matang. 1 matang. tahun setengah. Proses kawin berapa lama Kang Cecep biasanya? Kalau misalnya proses kawinnya, kalau musang akar biasanya itu sekitar 1 minggu juga udah cukup. Nah, minggu. selama dia masih mau Berapa kali seperti kawin itu. mungkin Kang Cecep? Nah kalau bisa Tuhan kawinin Pasti biasanya selera. Biasanya enggak. Biasanya tuh kalau yang saya pribadi Nah. nih ya, kalau ngawinin hewan peliharaan tuh sampai bawa kopi segala macem, sampai Ah, nongkrong buat nongkrong. ngeliatin Iya, dia betul. kawin apa enggak. Kita tuh Nah. benar-benar mastiin Nah, itu. dia kawin apa, sampai bisa dihitung dia udah berapa kali kawin segala macam biasanya. Nah iya. Untuk si musang akar ini berapa kali kira-kira? Sehari bisa sampai 2 kali. Sehari bisa sampai. Iya, karena berarti kita- untuk masa kawin tuh proses kawinnya tuh sehari bisa 2 kali kawin. Makanya untuk waktunya seminggu cukup lah ya. Cukup. Untuk masa penjodohan, untuk Jodohan kawin ya. dikawinkan. Nah, dari setelah kawin Kawin ke hamil, kurang lebih akar ini masa mengandung ya. Hmm. Mengandungnya 2 bulan, 60 hari. untuk hamilnya 60 hari. 60 hari. Setelah itu dia melahirkan, Melahirkan. Ya kalau Terus? indukan tidak stres dia langsung menyusui. langsung menyusui. Ya, tapi kalau indukan stres ya karena faktor-faktor yang lain, ya kanibal juga. Oh. Anak kan bisa dimakan lagi Oh, jadinya. jadi emang benar-benar kondisinya harus tenang. Tenang ya. Nggak boleh keganggu. Katanya Nah, kalau emang misalkan keganggu, indukan stres, ketika dia beranak, anakannya itu bisa dimakan kembali. Nah, menurut pengalaman Kang Cecep Nah, seperti itu. iya. Hei, gua nggak mau gendong, Baret. Digigit capek sama lu. Kalau Nih, ganteng-ganteng mau gigit nggak? kalau lagi aktif Mau gigit nggak? nggak Gigit? mau males dia. Nih gigit. Nggak mau dia. Ya untuk teman-teman intinya satu, titip rawat. Rawat tuh jangan hanya sekedar hobi, sekedar pelihara, tapi tolong diperhatikan juga kebutuhannya, tanggung jawabnya. Apalagi Ya. satu, kebutuhan makan udah pasti nomor Ya. satu ya, perawatan. Perawatan. Kedua, kebutuhan biologis. Kayak Kang Cecep ini dia kasih pasangannya, intinya kita juga kalau sendiri nggak enak lah. Nah itu. Nah, intinya kebutuhan biologis juga harus terpenuhi agar tetap bisa lestari. Nah itu. Nah, agar apa ya, ini harta Indonesia tuh, hewan endemik asli Indonesia tuh ya salah satunya musang akar ini yang emang Betul sekali. banyak jenis musang yang kita bahas kan jenis musang akar nih ya, emang harus kita lestarikan juga biar anak cucu kita kedepannya masih bisa lihat, oh ini loh musang akar. Nah itu. Selain musang akar di sini aku lihat ada musang bulan ya. Ada Om. Itu Boleh dilihat. coba, sorry. Kebetulan lagi hamil Om. Oh, Lagi katanya ada. ini kemarin baru beranak, udah beranak. Nah ya sebulan kemarin kita baru misahin anakannya dari Tapi indukan. emang positif udah hamil lagi, jaraknya kok dekat sekali. Nah jadi si musang bulan kalau misalnya dia udah melahirkan anaknya kita sapi cuman disepet. Oh, jadi ketika dia melahirkan, jadi yang ini tuh kemarin habis lahiran. Ya. Ketika lahiran, cakep, kakinya ada putihnya ya. Ya ada poteknya Om. Hmm, Dia potek depan satu. iya. Bisa dibuka. Jadi setelah melahirkan bisa dibuka nih Kang Cecep. Nah, jadi nggak terlalu ini kalau yang betinanya, cuman kalau yang jantannya Yang galak. jantan masih stres ya kayaknya. Nah, itu jantannya yang sebelah Iya. kiri.
Jadi setelah melahirkan tuh kemarin anakan langsung diambil. Kita Jadi sepetin. setelah dia si indukannya melahirkan tuh anakannya kita ambil untuk kita adopsi sendiri, kita rawat, kita sepet sendiri. Ya. Satu untuk apa? Jadi Apakah kita nggak percaya sama indukan? enggak, takutnya indukan stres biasanya dimakan lagi. Oh, Nah, kayak tadi versinya bilang. Kang Cecep tuh takutnya indukan stres. Kalau Iya. versi saya beda. Kalau versi saya biar prosesnya lebih cepat. Nah, Anakan kita sapi, indukan bisa birahi kembali. nah itu. Pasti. Salah satunya itu juga. Kemarin juga sempat masa tenangnya 1 bulan. Udah 1 bulan kita kawinkan lagi. Oh, ini coba Nah, di lihat. Kamera coba lihat ke dalam. Nah, ini baru sampai 2 hari kemarin Om. Jadi menurut saya ini lagi hamil. Karena kemarin habis selesai. itu yang di sana tadi anakannya? Ya, Hmm. itu anaknya yang sapi pertama kemarin. Ya. Dia ngambil kunci kali. Dia udah tutupin aja, nggak tutup, kasihan. Aku mau lihat Anaknya. gua ambil Kang Cecep ya. Boleh. Oh, Juli, 4 Juli. Ini baby anakan musang bulan. Bulan. Oh, lihat. Yang ngebedain tuh ujung ekornya putih Kang Cecep ya. Ya, musang bulan itu Sorry ciri ya. khasnya. Maaf ya diganggu ya. Dia lagi minum. Oh, dia lagi habis minum susu kayaknya Kang Cecep ya. Ya, Oh, ini usia 1 bulan udah lumayan gede ya. dia jumbo juga termasuknya. Oh, jadi Karena ini anakan yang barusan indukannya Nah, aku kasih lihat. ya, Nah, yang ini pertama ini itu. ini anakannya nih. Kelihatan nggak? Ini usia 1 bulan udah gede loh. 1 bulan berapa sekarang tanggal 8, 1 bulan 4 hari. Kak. 1 bulan 4 hari. Ya, lahirnya tanggal 4. Ini sepasang nih Kang Cecep. Sepasang kebetulan jantan betina. Ini jantannya, yang ini betina. Kalau ngebedain tetap dari kelamin ya, Kelamin. kelihatan di bawah ya. Nih. Iya, ada. Ini betina. Kalau jantan ada apa ya? Ada biji salaknya ya. Cuman kalau masih kecil nggak kelihatan. Oh, belum kelihatan. Ya, Ini cuman musang bulan tuh lihat mukanya ada putihnya. Warnanya di hitam kecoklat-coklatan ya. Terus ini ujung ekornya juga putih. ciri khas. Itu normal ya. Adapun yang macem-macem mungkin itu lebih di keunikan yang lain sih Nah, biasanya. musang bulan mauve juga. Biasanya hasil alam lebih bagus kan. Nah, anakan ini kandang Kurama ini Kang Cecep biasanya apa ya? Hasil tangkarannya tuh dikemanain sih? Apakah dijual? Apakah dilepas untuk dirilis kembali? Apakah seperti apa? Nah, kalau misalkan kita kan dari komunitas lebih menarik tuh banyak owner-owner baru jadi banyak yang tertarik untuk merawat banyak musang, pengurus baru. makanya ya, jadi kita lepas adop aja buat yang pengen adop buat Dia owner-owner gigit, baru coy. itu. Dia gigit. Nah, oh dia udah mulai ada giginya ya? Ya, Oh, ini udah gigi. kerasa kasar-kasar ini giginya kelihatan nih. Dia udah gigit-gigit nih. Giginya baru. Jadi untuk anakan hasil tangkaran di sini tuh Kang bisa jual juga karena kebetulan untuk di komunitas ya, komunitas penghobi musang tuh banyak yang istilahnya Nyari. banyak yang nyari juga. Nah, cuman titip aku tetap pelajari dulu basicnya, pelajarin dulu cara merawatnya Nah, seperti itu apa. betul, Kak. Jangan sampai kita karena lihat orang piara, oh kita mau ikutan piara juga, akhirnya kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu cara ngerawatnya. Kan akhirnya ketika ada sesuatu sakit atau apa, kita kerepotan sendiri, harus nanya sana sini, akhirnya gitu. Makanya terbengkalai. siapin dulu materinya, kandangnya segala macem harus dipikirkan matang-matang. Aku jadi pengen adop Kang Cecep nih. Boleh, Kak. Ini coba lihat, udah bisa gigit-gigit. Oh, usia 1 bulan giginya udah kelihatan nih. Mungkin mau sepetin? Ada sepetan susunya ya. Ada khusus kebetulan. Hei, Ini notnya kenceng banget. ini, aduh, lucu coy. Udah kenyang. Baru tadi sih sepetnya. Oh, ini susunya susu apa Kang Cecep? Ini pakai SGM. SGM. Iya. SGM memang nggak ada laktosanya ya? Kebetulan kan ada yang non laktosanya. Oh, jadi anakan itu dispet pakai susu ya? Iya. Kita susuin sendiri, tapi nggak boleh yang ada laktosanya, Iya. benar kan ya? Iya, betul sekali. Cari Jadi nggak susu yang sembarangan nggak ada juga susunya. laktosanya, nggak sembarangan. Ini kurang lebih sekitar sebulan lagi udah bisa mandiri ya, udah bisa makan sendiri. Ya, Oh, ini masih di batu spet ya? Masih batu sepet. Makan pun belum lancar berarti. Oh, masih bulat-bulat ini. Umur 1 bulan, sebulan lagi. Iya. Sebulan lebih, kurang lebih 1 bulan lagi udah bisa mandiri sendiri Udah ya. bisa makan sendiri. Jadi usia untuk lepas adop tuh ketika dia udah mandiri berarti. Nah, betul sekali. You know I like, so we can make time, baby, overnight, and we can make a great escape, and we
Oke teman-teman, sekilas apa ya bahasan saya mengenai si musang ini di tempatnya kediamannya Kang Cecep, yaitu Kandang Kurama, benar Kang Cecep? Betul sekali. Kandang Kurama, kebetulan beliau juga masih satu daerah sama saya, masih di Purwakarta juga. Untuk Kang Cecep juga ada konten. Nah, Kang Cecep juga punya channel YouTube juga. Ya. Nah, ini nanti aku cantumin sini. Ya. Ini kontennya Kang Cecep. Musang Kurama. Mungkin lebih apa ya? Lebih expert di bidang musang. Mungkin Betul sekali. aku lihat sih banyak banget cuplikan atau bahasan tentang musang, kayak cara memandikan segala macam. Intinya semua tentang perawatan musang Kang Cecep ulas di channel YouTube-nya ya. Iya, betul sekali. Nama channelnya apa Kang Cecep? Musang Kurama. Musang Kurama. Ah, bisa kalian nanti teman-teman subscribe juga Musang Kurama. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak informasinya Kang Sama-sama. Cecep. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa Amin. menginspirasi juga buat teman-teman. Intinya satu sih, kalau bahasa Sunda tuh resepnya resep ya. Oke, Kang Cecep, makasih Siap, banyak. sama-sama.